Baik, presentasi kali ini bisa saya mulai ya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar sangat jelas. Iya, Oke, terdengar. terima kasih. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rekan saya yaitu Mbak Sally Indriani dengan NIM 20021010117 dan saya sendiri yakni Rizky Firmansyah dengan NIM 2002101101025. Apakah sudah nampak? Sudah. Kali ini kami akan membahas mengenai kajian ilmu fisika sebagai dasar ilmu. Untuk itu kami akan membahas 5 materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian fisika, yang kedua yaitu hakikat ilmu fisika, yang ketiga yaitu cabang ilmu fisika, yang keempat yaitu hubungan fisika dengan ilmu pengetahuan alam lainnya, dan yang kelima yakni penerapan fisika dalam berbagai bidang. Langsung saja untuk yang pengertian fisika, untuk Mbak Sally, saya silahkan. Baik, pengertian fisika. Fisika merupakan salah satu ilmu pengetahuan alam yang banyak digunakan sebagai dasar bagi ilmu pengetahuan alam lainnya. Fisika sendiri merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi, energi, dan fenomena atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis maupun yang bersifat mikroskopis. Selanjutnya. Hakikat ilmu fisika. Pada hakikatnya, fisika bukan sekedar ilmu pengetahuan saja, melainkan sains yang berisi tentang kumpulan ilmu pengetahuan, cara berpikir, dan cara penyelidikan. Menurut para ilmuwan, hakikat fisika adalah sebagai berikut. 1. Fisika sebagai sikap. Dalam melakukan suatu penelitian, dibutuhkan sikap dan cara berpikir yang baik. Sikap yang dimaksud seperti sikap objektif, rasa ingin tahu, percaya diri, jujur, dan terbuka. Yang kedua, fisika sebagai proses. Fisika memberikan gambaran awal untuk menyusun pengetahuan serta yang berkaitan dengan fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, dan penyelidikan. Fisika sebagai proses itu berkaitan dengan metode-metode ilmiah. Yang ketiga yaitu fisika sebagai produk. Fisika sebagai produk artinya tersusun dari kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk fakta, konsep, prinsip, hukum, teori, dan lain sebagainya. Selanjutnya. Cabang-cabang ilmu fisika. Cabang-cabang ilmu fisika antara lain 1. Mekanika. Mekanika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak suatu benda. Mekanika sendiri terdiri dari dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika yaitu ilmu yang mempelajari tentang gerak suatu benda tanpa memperhatikan atau menyelidiki penyebab dari gerak suatu benda tersebut. Kinematika ini berkaitan dengan percepatan, perpindahan, dan kecepatan. Yang kedua yaitu dinamika.
Dinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana benda itu bergerak dan juga menyelidiki apa penyebab dari benda tersebut bergerak. Contohnya yang berkaitan dengan gaya, misalnya benda itu bergerak disebabkan oleh gaya gravitasi atau gaya dorong, gaya gesek atau gaya hambat. Yang kedua yaitu fisika kuantum. Fisika kuantum atau mekanika kuantum atau teori medan kuantum, yaitu mempelajari tentang sifat-sifat fisika suatu atom atau subatom. Yang ketiga yaitu mekanika fluida. Fluida sendiri adalah zat yang bisa mengalami perubahan-perubahan secara kontinu atau terus-menerus. Fluida sendiri terbagi menjadi dua, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Fluida statis yaitu fluida dalam fase diam atau tidak bergerak. Kalau fluida dinamis itu fluida yang bergerak. Yang keempat, elektronika. Elektronika berkaitan dengan kelistrikan. Yang kelima yaitu elektrostatis. Elektrostatis adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik statis. Listrik statis sendiri yaitu muatan listrik yang tidak bergerak dan tidak terjadi arus listrik. Yang keenam itu elektrodinamika. Elektrodinamika yaitu yang belajar tentang jenis energi panas dan perpindahan. Yang kedelapan, optika geometris. Optika geometris yaitu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya beserta alat optik yang membantu penglihatan manusia. Yang kesembilan yaitu fisika gelombang. Merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang. Gelombang sendiri adalah getaran yang merambat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Baik, materi yang selanjutnya yaitu hubungan fisika dengan ilmu pengetahuan alam yang lainnya. Yang pertama yaitu astrofisika, yang kedua yaitu biofisika, yang ketiga yaitu fisika medis, yang keempat yaitu fisika material, yang kelima yaitu biofisika, dan yang keenam yaitu fisika optik. Yang pertama yaitu astrofisika. Astrofisika merupakan gabungan ilmu fisika dan astronomi. Astronomi sendiri yaitu cabang ilmu alam yang meneliti benda langit serta fenomena-fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Ilmu astrofisika ini mempelajari tentang interaksi yang ada pada benda-benda langit. Yang kedua yaitu biofisika. Biofisika merupakan gabungan antara ilmu fisika dengan ilmu biologi. Ilmu ini mempelajari tentang proses-proses biologis yang melibatkan konsep fisika. Contohnya yaitu pengukuran sistol dan diastol. Apa sih sistol dan diastol itu? Sistol merupakan tekanan darah pada saat terjadi kontraksi otot jantung. Sedangkan diastol yakni tekanan darah pada saat jantung sedang berelaksasi atau beristirahat. Yang ketiga yaitu fisika medis. Fisika medis merupakan gabungan antara fisika dan ilmu kedokteran atau kesehatan. Ilmu ini mempelajari tentang kesehatan dalam konsep fisika. Sudah dapat dilihat di sebelah kanan ini merupakan alat yang dikembangkan dalam bidang fisika medis, yaitu yang bernama alat radioterapi.
Yang selanjutnya yaitu fisika material, yakni gabungan antara ilmu fisika dengan ilmu bahan atau ilmu material. Apa itu ilmu material? Yaitu sebuah ilmu teknik yang mempelajari sifat material dan aplikasinya terhadap berbagai bidang ilmu dan teknik. Ilmu ini mempelajari tentang karakteristik suatu bahan secara fisik, misalnya titik didih bahan, bentuk kristal bahan, kelenturan, dan sebagainya. Dapat dilihat juga di sebelah kanan ini merupakan salah satu alat pengembangan yang ada pada ilmu fisika material tersebut. Yang selanjutnya yaitu geofisika. Geofisika merupakan gabungan antara ilmu geologi dan fisika. Geologi sendiri merupakan ilmu sains yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat-sifat fisik, sejarah, serta proses pembentukan dari bumi tersebut. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat bumi. Yang selanjutnya yaitu fisika optik. Fisika optik merupakan gabungan antara fisika dengan ilmu optik. Ilmu ini mempelajari tentang sifat-sifat cahaya dan interaksinya dengan materi. Apa sih itu ilmu optik? Ilmu optik merupakan cabang ilmu fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya dan interaksi cahaya dengan materi. Banyak yang mengaitkan bahwa optik ini hanya sekedar seperti kacamata, lensa, dan sebagainya. Namun, setelah saya membaca-baca, yaitu ilmu optik ini merupakan bagian dari ilmu fisika itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu penerapan fisika dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang kesehatan. Memiliki dua penemuan, yaitu penemuan sinar Röntgen dan penemuan sinar laser. Yang pertama yaitu penemuan sinar Röntgen untuk mendeteksi patah tulang hasil sinar Röntgen. Sinar X atau sinar Röntgen merupakan sinar salah satu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. Sinar ini ditemukan oleh fisikawan Jerman, yakni Wilhelm Conrad Röntgen, yang sedang melakukan eksperimen dengan berkas elektron dalam sebuah tabung pengosongan gas. Sinar X ini bermanfaat dalam pendeteksian patah tulang. Yang kedua yaitu penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal dalam tubuh. Laser singkatan dari Light Amplification by Stimulate Emission of Radiation. Beberapa laser menghasilkan berkas yang sangat kuat, sehingga dapat membakar lubang kecil di dalam selembar besi dalam waktu kurang dari 1 detik. Sinar laser juga dapat digunakan untuk memecah batu ginjal yang bermanfaat dalam bidang kedokteran. Bidang yang kedua yaitu bidang pertanian. Penemuannya yang pertama yaitu penemuan peralatan pertanian seperti mesin bajak, sawah. Yang kedua yaitu penemuan bibit unggul dalam proses rekayasa genetika bibit unggul. Kenapa mesin bajak sawah ini termasuk dalam penerapan fisika yang dibagi bidang? Karena prinsip dari kerja alat mesin bajak sawah itu sendiri merupakan menggunakan penerapan-penerapan yang ada pada fisika. Yang ketiga yaitu bidang transportasi. Penemuan yang pertama yaitu penemuan konsep gerak-gerakan benda yang berpengaruh terhadap pembuatan mobil dan motor. Yang kedua yaitu pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Kereta maglev ini merupakan kepanjangan dari magnetically levited trains, jenis kereta api yang mengambang secara magnetik. Prinsip dari kereta ini merupakan memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang dan tidak menyentuh rel, sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Yang selanjutnya yaitu di bidang industri.
Penemuannya yaitu penemuan alat-alat canggih untuk memproduksi proses produksi. Yang kedua yaitu penggunaan sonar dalam industri kelautan. Sonar kepanjangan dari Sound Navigation and Ranging, merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir suara, bentuk, dan kedalaman suatu benda. Bunyi ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Pada prinsipnya, bunyi ultrasonik yang dikeluarkan oleh sumber akan dipantulkan kembali oleh benda-benda tersebut. Jadi, jika sonar ini dipancarkan dan ketika itu ada benda, maka sinar sonar ini dapat dipantulkan. Yang selanjutnya yaitu bidang komunikasi. Yang pertama yaitu gelombang elektromagnet yang dapat digunakan pada telepon genggam. Yang kedua yaitu fiber optik untuk jaringan internet. Jaringan fiber optik ini adalah saluran atau transmisi sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kami membuka sesi 2 pertanyaan. Apabila teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Ya, sebentar. Saya. Silakan sebutkan nama. Saya izin bertanya. Ya, dengan siapa? Nama saya Ulfi Kusuma, NIM 19. Izin bertanya mengenai dampak negatif dari penggunaan gelombang elektromagnetik, misalnya pada sinar laser dan sinar Roentgen itu, dan pada telepon genggam itu. Dampak negatifnya bagi tubuh manusia itu apa, dan bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Ya. Baik, yang selanjutnya. Saya izin bertanya. Iya, siapa? Sapna Setiawati NIM 6. Tadi pada hubungan fisika dengan ilmu alam lainnya kan ada biofisika. Contohnya pengukuran sistol dan diastol. Yaitu maksudnya keterkaitan dengan fisika itu pengukuran yang bagaimana dan pada proses yang seperti apa. Terima kasih. Sama-sama. Baik, yang ketiga. Saya Servina Wulandari. Baik, silakan Mbak Servina. Saya Servina Wulandari, NIM 12, izin bertanya, dalam penerapan fisika bidang pertanian pada poin 2, kan ada penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika. Saya masih bingung kenapa rekayasa genetika itu bisa masuk dalam penerapan fisika. Terima kasih. Baik. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Sapna, yaitu mengenai hubungan fisika dengan ilmu yang lainnya pada bidang biofisika. Pertanyaannya yaitu pada pengukuran diastol dan sistol, kaitannya dengan fisika dan pengukurannya seperti apa. Jadi diastol dan sistol ini merupakan pengukuran yang menggunakan salah satu alat yang ditemukan di bidang fisika. Jadi kaitannya dengan fisika ini yakni dengan adanya pengukuran menggunakan alat bantu ukur tersebut. Dan pengukurannya seperti apa? Jadi ada salah satu alat pengukuran tekanan darah. Nah, jadi pengukurannya tersebut pada sistol ya. Jika di atas 120 menunjukkan ke atas, pembuluh arteri akibat denyutan jantung itu bisa disebut dengan sistol. Dan diastol merupakan nomor di bawah 80, menunjukkan tekanan saat jantung beristirahat di antara pemompaan, dan yaitu disebut dengan diastol. Bagaimana Mbak Sapna? Berarti itu alatnya pengukuran darah apa ada yang lainnya? Ya, yang saya ambil contohnya yaitu alat pengukuran darahnya, yakni sistol dan diastol ini. Iya, terima kasih. Ya, Sudah paham. sama-sama. Tekanan darah. Bukan darahnya, tekanan darahnya. Tekanan darah. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Servina, yaitu penemuan di bidang pertanian. Untuk poin yang kedua, ya Mbak Servina. Ya, poin kedua. Penemuan bibit unggul dari proses rekayasa genetika bibit unggul. Nah, jadi kaitannya dengan penemuan bibit unggul ini dengan fisika, yakni ada kaitannya dengan ilmu biofisika yang sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah, ini. Untuk proses adanya penemuan bibit unggul tersebut kan terjadi dengan adanya proses biologi ini ya. Sebentar. Nah, ini. Penemuan bibit unggul. Jadi kaitannya yaitu dengan ada ilmu biofisika yang tadi. Kalau boleh ada yang kurang jelas Mbak Servina? Setahu saya itu kan rekayasa genetika itu kan biologi ya. Itu Ya. fisikanya itu
fisikanya itu dalam prosesnya itu dalam apanya? Baik. Mohon dikoreksi kalau salah nanti ya. Setahu saya ini merupakan kenapa di bagian mananya yang berkaitan dengan fisika ya. Nah, itu kaitannya yaitu dengan alat pembentukan proses rekayasa genetika ini. Jadi, kan pada genetika itu ada berbagai macam istilah ya, seperti manipulasi DNA, lalu DNA rekombinan, lalu selanjutnya yaitu cloning dan lain sebagainya. Nah, itu alat yang menghasilkan yaitu merupakan menggunakan prinsip yang ada pada fisika tersebut. Seperti itu Mbak Servina. Mungkin ada yang kurang jelas? Jadi fisikanya itu di alat untuk rekayasa genetikanya itu ya? Iya, karena pada fisika kan merupakan adanya alat serta pengukuran tersebut. Jadi menurut saya itu bisa berkaitan dengan fisika. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ulfi tadi. Elektromagnetik pada sistem ronsen. Mohon maaf, sinyalnya jelek. Jadi bahaya dari sistem ronsen atau sinar X sendiri yaitu satu, paparan radiasi dosis tinggi selama jangka waktu tertentu dapat menyebabkan radiasi atau sindrom radiasi akut seperti pingsan, kebingungan, mual, muntah, diare, serta terjadinya pendarahan. Kalau jangka pendeknya bisa aku tahu depannya Ibu. Mohon maaf Ibu, sinyalnya Mbak Sally sedang gangguan. Apakah boleh saya bantu menjawab? Oh, silakan Mas. Nggih. Untuk pertanyaannya Mbak Ulfi tadi ya, mengenai apa dari dampak negatif dengan adanya gelombang elektromagnetik seperti sinar Roentgen, sinar laser, dan sebagainya, dan bagaimana cara mengatasinya. Sebelum itu, mengapa gelombang elektromagnetik ini berbahaya? Karena dampak yang dapat diakibatkan ketika kita tidak bisa mengendalikan penggunaannya ini bisa mengakibatkan berbagai penyakit yang cukup fatal.
seperti yaitu jenis kanker, penyakit saraf akibat penuaan, kemandulan pada pria, serta gangguan perilaku akibat kelainan saraf. Jadi, bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama yaitu saya ambil contohnya yang ada di sekitar kita, yaitu adanya penggunaan alat elektronik seperti laptop, handphone, atau mungkin jaringan yang ada pada WiFi dan sebagainya itu. Jadi cara mengatasinya atau menguranginya yaitu menaruh ponsel atau benda elektronik lainnya di tempat lain ketika tidak digunakan. Jadi, semisal kita kan sudah terbiasa dengan menggunakan HP, lalu jika tidak digunakan HP tersebut ditaruh di samping kita, bahkan di bawah bantal kita ketika kita tidur. Nah, itu merupakan salah satu penyebab yang cukup berbahaya ketika kita tidak bisa mengantisipasi sendiri bagaimana cara mengatasinya. Jadi, menurut saya cukup simpel dengan menaruh benda-benda elektronik tersebut agak jauh dari tempat kita saat itu. Itu Mbak Sally membantu jawab melalui di kolom chat. Linknya. Yeah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Yeah. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak Ulfi? Sudah. Mohon maaf, itu jawabannya melalui chat. Baik, terima kasih. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya. Ikhwan izin bertanya. Elisa izin bertanya. Anita izin bertanya. Siapa? Yang penasaran, Mas Rizky? Nggih. Silakan. Banyak yang mau tanya. Mbak Ivoni. Ya. Untuk yang cabang-cabang ilmu fisika, tadi kan ada mekanika, dibagi Sebentar, menjadi dua. Bukakan slide-nya, Gi. Ya. Ini Mbak Fioni? Bukan, yang mekanika, yang cabang-cabang ilmu fisika. Cabang-cabang ilmu fisika. Oke. Sebentar. Nomor 1 kan ada mekanika. Ya. Mekanika tadi dibagi menjadi dua, yaitu kinematika dan dinamika. Kinematika membahas suatu benda yang bergerak tanpa menyelidiki penyebabnya. Sedangkan yang dinamika membahas tentang hubungan gerak suatu benda beserta penyebabnya. Itu contohnya seperti apa? Dan kan di nomor 6 dan 7 itu kan juga membahas ilmu fisika yang ada geraknya. Seperti nomor 6, elektrodinamika adalah mempelajari dinamis dan muatan yang bergerak. Untuk nomor 7, termodinamika merupakan ilmu fisika mempelajari perpindahan. Perpindahan kan juga artinya bergerak. Apakah nomor 6 dan 7 itu bisa dimasukkan dalam mekanika? Terima kasih. Sama-sama. Buka internet. Buka. Baik, selanjutnya. Setia izin bertanya. Anita izin bertanya. Silakan Mbak Setia.
Saya izin bertanya untuk yang hakikat ilmu fisika. Hakikat ilmu fisika. Tadi kan Iya. ya, di situ kan ada 3 yang sebagai sikap, proses tadi sudah dijelaskan contoh-contohnya seperti cara berpikir dan sebagainya. Ya. Nah, untuk yang sebagai produk itu kan kumpulan pengetahuan yang dapat membentuk teori. Nah, contohnya fisika sebagai produk itu seperti apa? Seperti itu. Baik, untuk yang terakhir, silahkan. Kita izin bertanya. Ya, silakan. Pada pengertian yang di makalah itu kan ada fisika yang artinya ilmu pengetahuan yang pelajari sifat dan gejala pada benda-benda di alam. Nah, terus gejala-gejala alam itu mulanya itu dari indra kita. Nah, selain misalnya dalam penemuan gejala-gejala alam itu apa harus melalui dari indra. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu mengenai hakikat ilmu fisika yang kedua yakni fisika sebagai proses kan memberikan gambaran awal. Nah, contoh yang dimaksud dari gambaran awal itu seperti apa sehingga dapat menyusun suatu pengetahuan. Sekian, terima kasih. Baik, pertanyaan saya tampung dulu. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Yang penting periksa tes, dirawat di rumah, tapi obatnya lengkap. Ya, tapi nanti kamu sendiri berarti ya memang kelas sendiri untuk di rumah dan orang. Ya, saya bersyukur ada saya tidak di sini, Bro. Ya, kesimpulannya Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Setia yang mengenai hakikat pada ilmu fisika, yakni pada poin ketiga. Contoh dari fisika sebagai produk itu seperti apa? Contoh fisika sebagai produk. Yang pertama yaitu fakta. Yaitu logam ketika dipanaskan akan memuai. Gravitasi di setiap tempat berbeda-beda. Produk yang kedua yaitu konsep. Besaran dan satuan, pengukuran, wujud zat, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum, yakni hukum Newton, hukum Archimedes, hukum Pascal, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu rumus. Rumusnya yaitu rumus gaya apung, rumus tekanan hidrostatis, dan lain-lain. Teori, yakni teori relativitas, teori listrik magnet, teori atom, dan lain-lain. Serta produk fisika yang terakhir yaitu model, yakni model sayap pesawat terbang, model aliran fluida, serta model pada atom. Seperti itu, Mbak Setia. Baik, terima kasih penjelasannya Mas Rizky. Sudah dapat saya terima.
Aku korek tuh. Panas, panas. Kayak depan AC kafe. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ivoni. Pertanyaan yang pertama tadi kan contoh dari kinematika dan dinamika. Betul seperti itu? Iya. Contohnya kan mekanika itu mempelajari tentang gerak. Contohnya jika kita mengamati jatuhnya benda, misalnya kertas, antara kertas yang diremas dengan kertas yang masih utuh. Nah, ketika kita menjatuhkan dua kertas tersebut, pasti kan ada perbedaan. Kertas yang diremas tersebut akan jatuh lebih cepat daripada kertas yang utuh. Nah, kinematika itu membahas tentang kecepatan benda tersebut tanpa memperhatikan apa yang mempengaruhi. Misalnya kertas yang diremas itu kenapa bisa cepat gitu. Hanya membahas kecepatannya saja. Sedangkan dinamika itu membahas tentang hambatan yang mempengaruhi. Misalnya kalau kertas yang diremas itu akan lebih cepat karena pengaruh tekanan udara. Seperti itu. Terus pertanyaan yang kedua terkait elektrodinamika dan termodinamika. Antara elektrodinamika, termodinamika, dan mekanika itu berbeda. Mekanika itu membahas tentang gerak suatu benda. Termodinamika membahas pindahan dari energi panas yang berkaitan dengan energi panas. Sedangkan elektrodinamika berkaitan dengan listrik. Berapa hari itu? Bisa dikatakan sama karena membahas tentang perpindahan atau gerak. Menurut saya seperti itu. Bukan tidak bisa mencium, tapi tidak bisa membau gitu. Ya, seperti itu. Berarti bisa dikatakan bahwa poin 6 dan 7 itu termasuk mekanika. Begitu. Berapa hari mulai tidak bisa? Mulai kapan itu tidak bisa mencium, membau itu? Ya, bisa diulangi ke kedengaran. Berarti bisa dikatakan bahwa poin 6 dan 7 tadi bisa termasuk dalam mekanika. Jadi positif gitu ya. Kemungkinan besar ya. Ya, saya berharap itu bukan corona sih, Prof. Cuma biasa kan kalau tidak bisa mungkin untuk hidungnya adanya, Prof. Ini untuk saya tidak ada masalah, Prof. Kalau itu liurnya itunya enggak, lendir-lendir itu enggak apa-apa ya. Tidak apa-apa itu keluar enggak. Ya, keluar, Prof. Keluar. Halo. Ya, halo Mbak Sally, Mas Rizky, masih ada pertanyaan itu? Ya, Bu. Masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Iya, Bu, kurang satu pertanyaan. Oke. Sebelumnya untuk Mbak Ivoni. Vitamin C. Sudah. Terima kasih. Selamat tujuh. Ya, sama-sama. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, yakni dari Mbak Onita. Kalau nggak salah tadi karena suara kurang jelas, yang saya dapat tangkap yaitu fisika sebagai proses. Fisika sebagai proses itu seperti apa dan bagaimana penjelasan dari setiap kaitan-kaitan yang tersebut. Jadi fisika sebagai proses, yakni ada fenomena, dugaan, pengamatan, pengukuran, penyelidikan, serta publikasi. Dari fenomena tersebut yaitu adanya seperti contohnya kekasaran permukaan bidang dan gaya gesek. Lalu yang kedua yaitu dugaan. Dugaan yang seperti apa? Seperti semakin kasar bidang sentuh suatu benda, semakin besar pula gaya geseknya. Pengamatan. Pengamatan seperti apa? Balok diluncurkan pada permukaan bidang yang kekasarannya berbeda-beda. Lalu pengukuran.
mencatat waktu dan kecepatan balok meluncur mulai saat dilepaskan sampai menyentuh lantai, serta penyelidikan, yakni menganalisis data pengukuran untuk mencari hubungan waktu dan kecepatan dengan kekasaran bidang tersebut. Seperti itu. Oh ya, sudah saya mulai. Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang fisika sebagai proses. Nah, tadi pertanyaan saya ada dua. Untuk yang pertama itu yang mengenai gejala-gejala alam itu, yang di situ tuh dijelaskan bahwa gejala-gejala alam itu dapat ditemukan melalui indera-indera kita. Gitu. Nah, yang saya tanyakan apakah selalu melalui indera-indera tersebut, apakah ada cara lain gitu, atau bagaimana? Baik, menurut saya mengenai gejala-gejala alam, apakah itu hanya bisa dirasakan dengan indera kita seperti itu, Mbak Unita? Ya. Menurut saya itu panca indera kita itu masih belum dapat memastikan kalau ada fenomena-fenomena alam tersebut atau gejala tersebut. Seperti contohnya, alat indera kita merasakan bahwa udara dingin serta indera penglihatan kita melihatkan bahwa itu mendung. Lalu beberapa waktu kemudian itu hanya mendung dan hanya suasananya saja yang dingin. Tapi tidak terjadi hujan, seperti itu, Mbak. Jadi alat indera kita itu hanya bisa melihat dan merasakan, tapi belum tentu juga apa yang dirasakan itu seperti mendung itu lalu akan terjadi hujan, seperti itu, Mbak Unita. Iya, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, sekian presentasi. Dan presentasi dari kelompok 8, apabila ada salah kata, baik itu yang disampaikan melalui PowerPoint. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.